Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 241. Chapter 241 Kekayaan Iri. Semua pemain yang hadir di tempat lelang terpesona oleh tawaran 20 koin emas dari si Feng. Pemain yang bisa menghadiri lelang Blackwing semuanya memiliki latar belakang yang luar biasa. Meski begitu, tidak ada dari mereka yang mampu membayar harga seperti itu. Meskipun banyak pemain yang hadir disediakan dana oleh persekutuan mereka sendiri, itu hanya berjumlah 10 emas atau lebih. Bahkan hadiah persekutuan terkaya hanya membawa sedikit lebih dari 20 emas. Oleh karena itu, tidak ada yang hadir akan bersedia untuk pergi keluar hanya untuk sepasang belati level 15, bahkan jika itu adalah senjata dengan kualitas tertinggi. Meskipun belati ini bisa langsung mengubah asasin ahli menjadi asasin puncak, mereka tidak akan banyak membantu persekutuan dalam jangka panjang. Bahkan jika pemain yang hadir mampu membeli belati ini, mereka tidak akan menghabiskan 20 emas untuk melakukannya. Setelah juru lelang membanting palunya untuk ketiga kalinya, semua orang yang hadir mulai tertawa gila. Pria yang bodah. Dia benar-benar menghabiskan 20 emas untuk dua belati itu. Aku ingin tahu siapa yang dia coba buat terkesan, agar dia rela berpisah dengan begitu banyak uang. Hahaha, setidaknya saya memiliki satu pesaing lebih sedikit sekarang. Petik 2. 20 emas. Benar-benar taipan kaya. Petik 2. Sambil mengabaikan ejekan semua orang, si Feng membayar 20 emas ke rumah lelang dan menerima dua belati. Dia kemudian mengalihkan fokusnya ke item berikutnya untuk ditawar. Purgatoris Shadow Pedang Satu Tangan, peringkat Dark Gold. Level 20 dapat ditingkatkan 2 kali. Serang 273. Kekuatan 30, Agility 25, Endurance 22. Kecepatan serangan 2. 20% kemungkinan menyebabkan 300% kerusakan. 10% peluang untuk mengurangi kerusakan yang ditangani oleh target sebesar 20%. Efek tidak dapat ditumpuk. Keterampilan tambahan. Purgatory Power, saat diaktifkan, meningkatkan attack speed sebesar 100% dan damage yang diterima sebesar 30% selama 15 detik. Cooldown, 2 menit. Dalam domain God, senjata dan peralatan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yang dapat ditingkatkan, dan yang tidak dapat ditingkatkan. Mayoritas senjata dan peralatan yang tersedia termasuk dalam kategori terakhir, dan hanya sedikit item yang dapat ditingkatkan. Biasanya, hanya item dengan peringkat epic atau lebih tinggi yang dapat tumbuh seiring dengan level pemain, dan sangat jarang item di bawah peringkat epic memiliki kemampuan seperti itu. Bisa ditingkatkan 2 kali. Seperti yang diharapkan dari salah satu harta karun rumah lelang Blackwing. Jika item ini dapat ditingkatkan ke level 30, itu masih dapat digunakan bahkan ketika pemain mencapai level 45. Si Feng sangat puas dengan senjata ini. Dia bisa melengkapi Purgatoris Shadow begitu dia mencapai level 20, dan dia tidak perlu membuang waktu untuk mencari senjata baru. Shadow Purgatory tidak hanya cocok untuk Swordsman, tapi juga cocok untuk Shield Warriors dan Guardian Knight. Jika seorang MT melengkapi pedang ini, tidak hanya health power maksimum mereka akan meningkat pesat, output kerusakan mereka juga akan meningkat dengan selisih yang sangat besar, mereka bisa menyerang monster jauh lebih kuat. Namun, fitur terpenting dari pedang ini adalah kemampuannya untuk mengurangi serangan target sebesar 20%. Senjata ini praktis dibuat untuk melawan monster boss. Jika digunakan di dalam ruang bawah tanah tim, efeknya akan menentukan. Dibandingkan dengan dua belati peringkat Gold sebelumnya, Shadow Purgatory peringkat Dark Gold akan jauh lebih membantu untuk persekutuan. Namun, harga minimum untuk Purgatoris Shadow juga lebih besar. Banyak persekutuan kewalahan oleh tawaran awal pedang yaitu 15 emas. Dengan dana yang mereka miliki, mereka hanya bisa duduk di sela-sela lelang ini. Pedang ini milikku. Semua orang, jangan pernah berpikir untuk mencoba bersaing melawanku untuk itu. Petik 2. Kamu ini siapa? Kami, penguasa dunia, menyukai pedang ini. Siapapun yang berani menawar akan mencari masalah dengan kami. Apa kalian pikir kalian satu-satunya persekutuan kelas 1 yang hadir dalam pelelangan ini? Persekutuan kami adalah dewa perang yang haus darah. Siapapun yang berani menawar akan menjadi daging tiada. Meskipun harga Purgatoris Shadow tinggi, persaingan untuk mendapatkannya masih ketat.
Itu membuat orang benar-benar bertanya-tanya berapa harga yang akan dicapai dalam pelelangan ini. Oleh karena itu, banyak guild kelas 1 yang hadir mulai mengirim peringatan ke guild lain dengan harapan membeli Shadow Purgatory dengan harga murah. Idiot, si Feng tanpa daya menggelengkan kepalanya atas tindakan mereka. Apakah orang-orang ini mengira yang membeli item di sini terbatas hanya untuk pemain? Meskipun tawaran minimum untuk Purgatory Shadow adalah 15 emas, menurut pemahaman si Feng, seseorang perlu menawar setidaknya 25 emas untuk mengamankan item tersebut. Jika tidak, itu akan dibeli oleh NPC. Apakah persekutuan kelas 1 ini berpikir bahwa, dengan menyuarakan ancaman, mereka dapat memanfaatkan celah dalam sistem? Segera setelah itu, penawaran untuk Purgatory Shadow dimulai, dan harga pedang itu terus melonjak. Dalam sekejap mata, harga pedang itu sudah mencapai 20 emas. Yang saat ini menawar pedang hanya terdiri dari guild kelas 1. Guild kelas 2 dan 3 sama sekali tidak memiliki dana untuk ikut serta dalam lelang ini. Mereka hanya bisa melihat dalam diam, keengganan memenuhi hati mereka. Sementara itu, cendekia bercanda juga merasa tidak berdaya saat dia duduk di barisan depan pelelangan. Jika dia tidak tertipu oleh Lone Tyrant, dia bisa saja membeli kedua belati itu dan juga Purgatory Shadow ini, sementara guild lain hanya bisa menonton saat dia melakukannya. Setelah penawaran berlanjut selama beberapa menit, harga untuk Purgatory Shadow akhirnya berhenti naik. Pada 24 gold 30 silver, harga ini sangat rendah di mana senjata Dark Gold level 20 terlibat. Belum lagi, ini juga senjata emas gelap yang bisa ditingkatkan. Hahaha. Bayangan api penyucian ini menjadi milikku sekarang. Melihat tidak ada orang lain yang mengalahkan dia, Berserker dari World Dominators bersorak. Anggota guild lain hanya bisa melihat Berserker ini dengan keengganan di mata mereka. Dalam lelang, pemain bersaing satu sama lain dalam hal kekayaan, bukan pengaruh. Namun, segera setelah juru lelang membanting palunya untuk kedua kalinya, seseorang memecah keheningan dan mengajukan penawaran. Apalagi, itu tidak hanya terbatas pada satu orang. 25 emas. 26 emas. Pedang ini kelihatannya dibuat dengan halus. Saya dapat menambahkannya ke koleksi saya. Saya akan menawar 30 koin emas. Pada saat ini, seorang bangsawan kota Blackwing mengajukan tawaran yang menakjubkan, membuat semua guild yang hadir tercengang. Mengapa NPC bergabung dengan tawaran juga? Pertanyaan ini membingungkan banyak dari mereka yang hadir dalam lelang ini. Jika NPC juga akan menawar mereka, bagaimana mereka seharusnya bersaing? Pria itu adalah NPC. Seorang bangsawan kota Blackwing pada saat itu. Bagaimana para pemain seharusnya mengalahkan dia? Sial, rumah lelang ini jelas mencoba mempermainkan kita. Mereka hanya membiarkan kami para pemain bersaing untuk mendapatkan item yang tidak berharga. Petik 2. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah membeli 2 belati peringkat Fine Gold itu dari sebelumnya. Orang itu benar-benar beruntung. Dia berhasil dengan mudah mendapatkan kedua belati itu. Banyak pemain yang hadir mulai menyesali kelambanan mereka sebelumnya. Mereka tidak pernah mengira rumah lelang akan memainkan kartu seperti itu. 31 emas. Pada saat ini, suara yang familiar dan acuh tak acuh bergema di aula lelang. Setiap pemain di venue segera mengalihkan pandangan mereka ke asal suara acuh tak acuh ini. Namun, mata mereka segera dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan ketika mereka menemukan pemilik suara itu. Orang yang memanggil tawaran ini tidak lain adalah si Feng, orang yang sebelumnya membeli 2 belati peringkat Fine Gold seharga 20 emas. Sekarang, dia sekali lagi mengajukan penawaran sebesar 31 emas. Berapa banyak uang yang dimiliki orang ini? Semua orang mulai membuat spekulasi bahwa si Feng mungkin telah merampok seorang bangsawan NPC. Kalau tidak, bagaimana dia bisa punya banyak uang? Setelah si Feng meneriakkan tawarannya untuk 31 emas, bangsawan agung itu segera membalas dengan tawaran 32 emas. Namun, si Feng tidak ketinggalan saat dia menindaklanjuti dengan 33 emas. Saat kedua belah pihak bergiliran mengajukan tawaran, harga Purgatory Shadow secara bertahap meningkat. Setiap pemain yang menyaksikan adegan ini mulutnya ternganga lebar karena terkejut. Akhirnya, si Feng mengamankan Purgatory Shadow dengan harga 39 gold. Setelah itu, beberapa putaran lelang berlalu tanpa banyak keributan. Dibandingkan dengan pembelian 39 emas si Feng, barang-barang yang dilelang lainnya dijual dengan harga yang jauh lebih rendah. Meskipun harta karun lain muncul selama pelelangan, itu adalah armor kulit peringkat Dark Gold yang gagal menarik minat si Feng.
Pada akhirnya, equipment tersebut dibeli oleh NPC seharga 32 gold. Ketika pelelangan mencapai puncaknya, tawaran untuk harta karun ketiga akhirnya dimulai. Harta karun ketiga ini juga bisa dianggap sebagai grand final lelang ini. Tawaran awal untuk item ini sudah ditetapkan pada 30 emas, menyebabkan setiap persekutuan yang hadir menyerah untuk menawar. Bagaimanapun, mereka sudah tahu bahwa, untuk mengamankan item ini, mereka harus menawar setidaknya 50 emas atau lebih. Kecuali jika beberapa guild kelas 1 mengumpulkan dana mereka bersama, itu akan menjadi prestasi yang mustahil. Namun, gagasan untuk membentuk aliansi semacam itu tidak terbayangkan oleh banyak guild kelas 1 yang hadir. Meminjamkan uang ke persekutuan lain pada saat ini tidak ada bedanya dengan meminjamkan uang kepada musuh. Bahkan jika mereka bergabung bersama dan membeli item, hanya akan ada satu salinan item. Bagaimana mereka bisa membaginya? Oleh karena itu, tidak mungkin bagi salah satu persekutuan yang hadir untuk membentuk aliansi. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 242. Chapter 242 Perisai Cahaya Busur. Awalnya, persekutuan yang menghadiri lelang Blackwing sudah menyerah untuk menawar item terakhir. Mereka hanya tinggal untuk melihat seberapa tinggi harga barang akhir yang akan dicapai. Harga minimum untuk item tersebut adalah 30 emas. Tak satu pun dari persekutuan yang hadir sedana itu dengan dana cair. Namun, saat pandangan mereka sampai pada item terakhir, mereka langsung berubah pikiran. Alasannya, item yang ditampilkan di atas panggung terlalu penting bagi persekutuan. Item terakhir bukanlah senjata atau peralatan. Sebaliknya, itu adalah desain tempah. Jika desain tempah adalah untuk senjata atau peralatan biasa, tidak ada yang akan memperhatikannya. Namun, desain tempah yang dilelang adalah untuk Arclight Shield, perisai level 15 Fine Gold. Jika mereka bisa menghasilkan item ini, itu pasti akan memberikan peningkatan besar bagi ems di guild mereka. Perisai ini sangat berguna selama periode genting permainan ini. Dengan semakin banyaknya fast clear 10 orang dan 20 orang Dungeon yang diambil, berbagai guild besar sudah mulai menantang 50 orang tim Dungeons. Namun, ada satu masalah yang membuat mereka kesal tanpa akhir, ems mereka bahkan tidak bisa melawan bos Dungeon pertama. Jika ems mereka bahkan tidak bisa bertahan dari serangan bos, bagaimana mereka bisa menggerebeknya? Namun, jika segelintir ems melengkapi Arclight Shield ini, menyerbu Dungeon akan menjadi usaha yang jauh lebih mudah. Ini tidak akan berhasil. Guild kita perlu mendapatkan item ini. Aku harus segera menghubungi pemimpin persekutuan. Perisai ini terlalu bagus. Saya harus memilikinya. Perwakilan dari guild kelas 1 yang hadir, pada saat pertama, menghubungi pemimpin guild mereka masing-masing dan melaporkan masalah ini kepada mereka. Jawaban yang diterima perwakilan ini juga merupakan salah satu konfirmasi. Mereka diberitahu untuk mendapatkan desain tempat dengan segala cara. Perwakilan ini juga diberitahu untuk menghubungi persekutuan kelas 2 dan kelas 3 lainnya yang hadir di tempat pelelangan, untuk mencari kerja sama mereka. Sebagai gantinya, persekutuan kelas 1 akan menghasilkan jumlah perisai Arclight yang sesuai untuk mereka berdasarkan jumlah uang yang mereka kontribusikan. Awalnya, guild kelas 2 dan kelas 3 yang hadir sudah lama menyerah untuk menawar desain penempaan perisai Arclight. Lagi pula, mereka bahkan tidak mampu membeli barang dengan harga minimum. Sekarang mereka diberi harapan baru, mereka secara alami akan lebih dari bersedia untuk memberikan bantuan mereka. 1, 2, 3. Semakin banyak guild kelas 2 dan kelas 3 mulai bersekutu dengan guild kelas 1. Mereka mengumpulkan semua dana yang mereka miliki, dan dengan sangat cepat, banyak guild kelas 1 berhasil mengumpulkan total sekitar 50 emas. Mereka kemudian melanjutkan untuk mengajukan tawaran satu demi satu. Harga desain tempat perisai Arclight secara konsisten naik. Mulai dari penawaran minimal 30 emas, harganya dengan cepat naik menjadi 51 emas. Persekutuan berusaha keras untuk mengalahkan satu sama lain. Begitu mereka menerima dana dari persekutuan lain, mereka akan segera mengeluarkan tawaran tertinggi yang mereka mampu. Mereka sangat takut bahwa, jika mereka memberi terlalu banyak waktu kepada guild lain akan dapat memperoleh lebih banyak dana. Saat persekutuan ini bersaing satu sama lain dengan semangat yang membara. 60 emas. Si Feng segera menaikkan tawaran dengan 9 emas. Si Feng tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk pelelangan ini. Bagaimanapun, itu adalah suatu keharusan baginya untuk mendapatkan desain penempaan perisai Arclight ini. Kenapa kamu punya banyak uang? Siapa bocah ini?
Sebelumnya, mereka sudah dikejutkan oleh kekayaan Si Feng. Sekarang, bagaimanapun, mereka mulai merasa takut. Setelah menghabiskan 59 emas untuk membeli 3 senjata, Si Feng masih bisa mengajukan penawaran 60 emas. Jika mereka tidak menyadari fakta bahwa pemain tidak diizinkan untuk mengajukan penawaran tanpa jumlah uang yang sesuai, mereka pasti akan berpikir bahwa Si Feng hanya bercanda. Menghadapi tekanan 60 emas, dua guild kelas 1 segera bergandengan tangan untuk mengajukan penawaran baru. Sementara itu, guild yang memimpin aliansi ini adalah World Dominators. Perwakilan dari persekutuan ini langsung meneriakkan tawaran 61 emasnya. 70 emas. Si Feng tidak lagi ingin bermain-main di perairan yang berlumpur ini. Kalau tidak, dia harus membuang banyak uang dengan sia-sia. 71 emas. 80 emas. 81 emas. 90 emas. Bahkan sebelum 1 menit berlalu, harga desain penempaan perisai Arclight sudah mencapai 106 emas yang mengejutkan. Jika jumlah tersebut diubah menjadi kredit, itu akan menjadi lebih dari 1 juta kredit. Jika seseorang memperhitungkan inflasi yang akan terjadi karena volume pembelian koin, maka nilai 106 koin emas bahkan mungkin mencapai 2 juta kredit. 2 juta kredit hanya untuk desain tempah. Jika seorang pemain normal mengetahui hal ini, mereka pasti akan menganggap Si Feng gila, pemboros yang tidak punya tempat untuk menghabiskan uangnya. Namun, Si Feng merasa bahwa desain penempaan perisai Arclight bernilai uang sebanyak itu. Bagaimanapun, nilai desain tempat ini hanya akan tumbuh lebih tinggi begitu masuk ke tangannya. Sial, benar-benar kehabisan uang pada saat yang genting ini. Petik 2. Kami pasti tidak bisa gagal pada saat-saat terakhir ini. Siapa lagi yang punya uang? Petik 2. Overlord Warbear, berserker dari World Dominators, mulai panik. Guild leadernya telah memberinya perintah untuk mendapatkan desain tempat dengan segala cara. Namun, bahkan setelah bergandengan tangan dengan guild kelas 1 dan lebih dari selusin guild kelas 2 dan 3, mereka masih tidak bisa mengalahkan satupun Si Feng. Warbear benar-benar bingung apa yang harus dilakukan sekarang. Dia bahkan diam-diam menghubungi Si Feng sebelumnya. Selama Si Feng bersedia membiarkan dominasi dunia memiliki desain tempat, dia bersedia memberi kompensasi kepada Si Feng dengan 1 juta kredit. Namun, harga desain tempat masih terus meningkat semakin tinggi. Dia sudah mendekati ambang kegilaan sekarang. Saya bisa membantu Anda. Saya memiliki 18 emas dengan saya di sini. Ini seharusnya cukup untuk menekan api hitam itu. Sarjana bercanda berjalan ke Warbear saat ini. Kondisi apa yang Anda miliki? Saya menyarankan Anda untuk menyerah jika itu terlalu keterlaluan. Saya tidak akan menyerahkan desain tempat ini apapun yang terjadi. Tentu saja saya tahu ini. Kondisi saya sederhana, setelah World Dominators mendapatkan desain tempat, berikan saja Arclight Shield yang pantas saya dapatkan. Selain itu, saya juga berharap kalian semua menjaga Black Flame itu. Dia berafiliasi dengan Star Moon Kingdom, dan saya tahu World Dominators memiliki cukup banyak anggota di sana. Berurusan dengan Black Flame seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda semua. Selain kebenciannya pada Lone Tyrant, sisa kebencian Joking Scholar ditargetkan pada Black Flame. Sayangnya, Joking Scholar tidak mengetahui bahwa kedua orang tersebut sebenarnya adalah satu. Baiklah, aku setuju dengan syaratmu. Sebenarnya, tanpa perlu Anda sebutkan, World Dominators juga akan menjaganya. Overlord Warbear mengungkapkan senyum tipis. Keduanya dengan cepat mencapai kesepakatan. Cendekia bercanda kemudian menukar semua koin emasnya ke Overlord Warbear. Saat juru lelang hendak membanting palu untuk kedua kalinya, Overlord Warbear buru-buru berteriak, 108 emas. Si Feng melirik cendekia bercanda dan beruang tuan perang, cibiran di wajahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, 115 emas. 121 emas. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat melampaui Anda bahkan setelah saya menawar semua yang saya miliki. Meskipun Overlord Warbear tidak mengetahui keuntungan Si Feng, kenaikan pada tawaran terbarunya jauh lebih rendah dari biasanya, Si Feng pasti mencapai batasnya. Karenanya, Warbear segera menambahkan 6 emas ke dalam penawaran. Si Feng pasti tidak bisa mengeluarkan begitu banyak uang. Bocah, kamu 100 tahun terlalu dini jika kamu pikir kamu bisa bersaing melawanku. Ini adalah intinya. Si Feng dengan tenang tersenyum. 135 emas. Dia meningkatkan tawaran sebesar 14 emas dalam sekali jalan.
Para dominator dunia tidak akan dapat mengisi celah ini bahkan jika mereka memasukkan persekutuan kelas 2 lainnya ke dalam aliansi kecil mereka. Adapun untuk merekrut persekutuan kelas 1, itu adalah masalah yang sangat sulit untuk dicapai. 135 emas. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saya pasti sedang bermimpi. Bagaimana mungkin dia punya banyak uang? Bukankah dia hanya pemain independen? Sarjana bercanda segera tercengang ketika dia mendengar tawaran si Feng. Adapun Overlord Warbear berdiri di samping Joking Scholar, dia dengan sungguh-sungguh menghubungi guild lain untuk membentuk aliansi. Namun, meskipun dia menerima balasan yang baik dari persekutuan kelas 1 lainnya, syarat yang ditetapkan oleh persekutuan itu adalah agar mereka menerima desain tempa alih-alih dominasi dunia. Secara alami, Overlord Warbear menolak kondisi ini. Namun beberapa guild kelas 3 tambahan yang berhasil dia rekrut hampir tidak punya uang untuk mereka. Bahkan setelah menjumlahkan semua koin tambahan yang dia terima, Overlord Warbear tidak memiliki hak untuk meneriakkan tawaran sama sekali. 135 emas pergi sekali. 135 emas pergi 2 kali. Bahkan ketika palu pelelang mendarat untuk kedua kalinya, tidak ada satupun persekutuan yang dapat mengajukan penawaran baru. Mereka menyaksikan dengan hampa saat pelelangan berjalan menuju akhir, tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. 135 emas menjadi 3 kali lipat. Mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Black Flame karena telah mendapatkan desain penempaan perisai Arclight ini. Setelah itu, seorang nyonya rumah yang cantik membawa desain tempa ke si Feng. Setelah si Feng membayar 135 emas ke rumah lelang, nyonya rumah juga menyerahkan desain tempa kepada si Feng. Setelah secara resmi menerima desain penempaan perisai Arclight, si Feng bertanya-tanya atribut seperti apa yang dimiliki perisai itu sendiri. Dengan pemikiran seperti itu, si Feng mengetuk item itu dan melihat deskripsinya. Segera, bibirnya sedikit melengkung membentuk senyuman.